Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik ya, untuk kelas 9 kita lanjut materinya. Yang kemarin ya, kita langsung masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab 2 ya, di halaman 22 ya, di halaman 22, yaitu tentang dadaran atau deskripsi ya. Nah, apa itu dadaran atau karangan deskripsi? Nah, sebelum kita mulai, nanti ada tugas untuk Anda ya kelas 9. Nanti silakan dibaca ada contoh teks dadaran. Di sini tentang Kampung Adat Cipta Gelar ya. Jadi nanti di halaman 22, 23 silakan dibaca contoh dadarannya ya. Nah, baik, kita mulai ya. Apa itu dadaran atau karangan deskripsi? Jadi dadaran nyaeta karangan anu eusina ngadadarkeun atawa ngebrehkeun kagiatan indra atau penempo, ya, penguping, pangrasa, penyabab, pengambe minangka hasil pengalaman. Nah, jadi karangan deskripsi adalah isinya ngadadarkeun ya atau menguraikan ya, menguraikan kegiatan indra kayak mata, pendengaran, perasaan ya, dan hasil dari pengalaman kita. Nah, umpamanya nih Anda pernah main ke kampung adat Cipta Gelar yang ada di Sukabumi. Nah, di situ Anda bakal menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana kampung adat itu ya, bagaimana tradisionalnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana rumahnya ya. Terus kebiasaan seharinya bagaimana. Nah, itu karangan dadaran itu adalah kita menulisnya sesuai dengan penglihatan kita, pendengaran kita, apa yang kita rasakan di lokasi ya, apa yang kita lihat ya. Jadi itulah dadaran deskripsi. Jadi dari hasil pengalaman kita. Jadi nggak fiktif. Jadi kita datang ke lokasi, nah kita gambarkan ya. Kita gambarkan bagaimana keadaan situasi di kampung seperti itu. Ya, itulah ya, itu karangan dadaran atau karangan deskripsi. Jadi karangan yang isinya itu menguraikan atau menjelaskan sesuai dengan penglihatan, penguping, dan perasa kita dari hasil pengalaman. Jadi nggak fiktif, jadi nggak katanya ya. Jadi kita datang ke lokasi, nah jadi kita tahu situasi dan kondisi di suatu tempat. Ya, itu karangan dadaran atau deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas kampung adat di sini ya, di halaman 22 dan 23. Nah, jadi apa itu kampung adat? Nah, jadi kampung adat adalah kampung tradisional anu masih keneh nyekel tali paranti karuhuna tur ngalaksanakeun upacara ritual karuhuna. Nah, jadi kampung adat ya, di Jawa Barat ini banyak kampung-kampung adat ya. Kalau nggak salah ada sekitar 7 ya. Ya, ada sekitar 7 kampung adat yang masih memegang tari leluhurnya ya. Ya, jadi kampung adat adalah kampung tradisional anu masih nyekel tali paranti karuhuna tur ngalaksanakeun upacara ritual karuhuna. Jadi kampung adat tradisional adalah kampung tradisional yang masih memegang tali paranti karuhuna ya, jadi masih memegang kebiasaan dari karuhunnya, nah, dan melaksanakan upacara-upacara ritual dari karuhunnya, dari leluhurnya ya. Jadi contohnya kalau Anda pernah main ke Kampung Naga yang ada di daerah Salau, Tasik ya, itu bagaimana si di kampung itu masih memegang tradisional ya. Jadi TV belum ada ya, listrik belum ada ya. Terus dia cara hidupnya pun masih mengandalkan hasil hasil tanaman ya, hasil kebun, sawahan ya. Ini masih tradisional banget ya, masih tradisional. Ya, oke, itu kampung adat. Kita lanjut ya. Nah, di Jawa Barat ini ada beberapa kampung adat. Nah, di sini yang pertama ada Kampung Naga, Salau ya, Tasikmalaya. Jadi kalau Anda datang ke Tasik nih dari Salau, yang enak itu dari Garut ya. Dari Garut itu jalannya bisa. Ya, nanti itu ada Kampung Naga. Ya. Jadi Kampung Naga itu kampung yang ada di bawah Gewer ya, di bawah jurang. Ya, jadi kita kalau mau ke Kampung Naga itu kita harus turun ke bawah. Ya, itu ada di Tasikmalaya, saya dari Salau. Nah, yang kedua, Kampung Cipta Gelar. Kampung Cipta Gelar ini adanya di Cisolok, Sukabumi. Nah, nanti ini ada bahan bacaan Anda ya, di halaman 22 dan 23. Itu ada contoh karangan dadaran, bagaimana itu Kampung Cipta Gelar, bagaimana kehidupannya.
Ya, silakan nanti dibaca, mudah-mudahan nanti di PTS ya, dia keluar ya. Silakan dibaca ya. Nah, yang ketiga Kampung Dukuh. Nah, Kampung Dukuh ini ada di daerah Ciklet ya, Kecamatan Ciklet, daerah Garut. Yang keempat ada Kampung Kuta, Tambak Sari, Ciamis. Yang kelima ada Kampung Cikondang. Kampung Cikondang di Pengalengan, Kabupaten Bandung ya. Ini daerah yang dingin ya, lumayan. Ya, jadi kalau Anda ke Bandung mampirlah ke Pengalengan, nanti mampir ke Kampung Cikondang. Oke, yang keenam selanjutnya ada Kampung Cangkuang. Kampung Cangkuangnya ada di Leles, Kecamatan Garut, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Ya, jadi sebelum kita masuk ke Kota Garut, kita bakal melewati Kecamatan Leles. Nah, di situ ada Kampung Cangkuang namanya. Nah, di Cangkuang ini uniknya dia ada candi. Ya, ada satu candi. Dan di makamnya ada juga wali yang menyebarkan Islam di daerah Leles itu ada. Ya, kalau masalah Apip Muhammad itu. Ya. Jadi silakan kalau Anda main ke Garut, mampirlah ke Kampung Cangkuang. Situ nanti ada candi Cangkuang namanya, dan ada kampung adat. Ya. Nah, yang terakhir ini ada Kampung Uruk. Kampung Uruk ini ada di daerah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ya, itulah ya beberapa kampung adat ya yang ada di daerah Jawa Barat. Oke. Setelah kampung adat, nah sekarang kita mengenal ada istilah namanya arsitektur Sunda. Nah, jadi orang-orang Sunda ini punya arsitektur tersendiri ya, yang unik. Ya. Nah, yang pertama ini adalah imah panggung. Nah, imah panggung yaitu jadi rangkaiannya tina kai atau awi. Nah, jadi kalau Anda pernah main ke kampung ada Cangkuang atau ke kampung Cipta Gelar ya, atau ke kampung Naga, itu rata-rata rangkanya itu dari kayu ya, dari kayu atau bambu. Ya, kalau mungkin yang pernah main ke Kampung Naga atau ke daerah Cangkuang Leles itu pasti ada yang dari bambu ya, dari bambu, terus dari kayu. Nah, atapnya itu dari apa ya? Kayak dari apa sih? Dari ijuk ya. Jadi gentengnya itu dari ijuk ya, dari ijuk. Nah, yang kedua ciri khas arsitektur Sunda adalah suhunannya panjang. Ya, jadi potongan wangunan imah anu suhunana ngajeropong manjang. Jadi potongan bentuk rumahnya itu suhunannya itu ngajeropong ke atas gitu, manjang. Ya, nanti Anda bisa lihat contoh gambarnya nih ada di halaman 25 ya, dalam buku Anda, nanti dilihat ya. Nah, yang ketiga cirinya itu adalah suhunan jure. Nah, jadi potongan wangunan imah anu suhunana turun karena suran pondok kajuru imah nepika suhunan panjang seperti di sopak. Nah, jadi suhunan jure itu potongan rumahnya itu suhunannya turun ke bawah. Nah, nanti silakan lihat gambarnya nih di halaman dalam buku Anda di halaman 25. Ya, itulah ya istilah arsitektur Sunda. Nah, ada juga istilah-istilah lainnya dalam arsitektur Sunda. Sini ada seperti ada ampik ya. Jadi biriknya itu tilu dina pongpok leungit atau pongpok imah panggung. Nah, ada badak huai, ada bilik, ada capit gunting, ada golodok, ada hatep, ada julang apak, ada kolong langit, ada parahung kumrep, ada suhunan ya. Itu contoh-contoh arsitektur Sunda. Itu semuanya ada di buku Anda ya. Silakan dilihat di halaman 25 ya. Oke. Seperti itu materi kita yang sekarang tentang Kerimah Dadaran yang bahas tentang kampung adat ya. Jadi kampung adat yang ada di Jawa Barat. Jadi kalau Anda mau nulis karangan Dadaran, jadi kita harus melihat keadaan lokasinya. Jadi kita harus real ya, harus real menggambarkan keadaan dalam menulis karangan Dadaran. Jadi tidak sesuai dengan imajinasi kita ya. Jadi harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Oke, cukup sekian ya materi kita. Ya, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.